Maaf ya kalau yang duduk paling pojok nanti nggak kena ya. Kecuali duduk depan sini pasti kena. Dan akan tak laporkan ke Pak Prabowo. Pak Istana ya, Pak Prabowo menyimak juga. Plus Pak Prabowo juga ikut mengamankan dan jajaran biar adalah bencana alami. Ini ya, nah sekarang yang terjadi oknumnya bukan pemimpin tapi penguasa sudah Arin. Iya kamu Arin ya? Iya kan. Pemimpin sedih mana tapi kamu nggak sih penguasa termasuk kuasa. Sama menyebut ya, presidennya Pak Prabowo sudah jadi suatu masalah. Tapi alhamdulillah kayaknya sebelum ada spirit pagi ini dari seminggu yang lalu sudah dengar kabarnya kita kan mau ke bandara, turun di bandara Silangit Sumatera Utara mau ikut langsung ke lapangan. Ya kemarin udah kita lagi perjumpaan masa pemeriksaan presiden. Kalau itu tanya tentu ada presiden. Anak saya belum mulai, putra saya tinggi berat anak saya. Dia anak aku kan tinggi berat. SDG, tahu kan SDG mana? Simpan sendiri. Gak tahu ada masih suka. Ya, oke, kisahnya sebuah berikutnya. Lebih nulisnya nanti. Ini ada 2 tahap nanti Pak Mahfud menceritakan pulang dari pengabdian kepada masyarakat kemarin di Magelang. Program S2 Media dan Komunikasi dan Sosiologi yang kemudian S1 Komunikasi dan Sosiologi sektor 30% mahasiswa terakhir menjadi putra untuk Melayu Bagiu ya yang orang luar Jawa. Jangan kan luar Jawa, orang Jawa yang bingung. Mahasiswa asli Jawa kan, Jogja. Mana? Mas asli pundi Mas? Asli mana? Nah Jogja ngekos Melayu Bagiu. Melayu Bagiu. Jogja merah putih loh. Ada yang tahu Manggerek Melayu Bagiu. Mbak Sinta, kamu calon MC nasional Pemda. Berarti budayanya bilang betul. Ada yang asli Jogja. Mana sih bangsa kita ya? Dan agama sama budaya lain. Kosong apa? Agama dan budaya, ada budi dan itu kosong cantik. Melayu Bagiu itu ikut ya berpartisipasi ya semacam menuju dia kan Mbak Lomplak ya kalau dia melampir nanti mesti dimerapi ya Mbak siapa namanya? Zuyi oh iya balik Zia ya sampai di mana lah sampai di mana tadi Mbak Balkis? Mantap. Terima kasih ya Mbak Balkis sangat proaktif pelan-pelannya Bapak atau gimana kita ya. Tak kasih tambahan nilai 0,5. Kalau kamu nilainya 94,5 kemana 0,5 itu jadi 95. Tapi kan itu udah bagus. Tinggal mempertahankan ya apa yang lain kasih aja kalau yang tahu. Bukan yang bernilai. Wah, kalau ini jangan. Ini buat monitoring. Kalau Anda gimana pembahasan di Pak Rodi sebenarnya? Ini kalau anaknya Pak Rodi langsung di Pak Rodi. Kalau nggak susun ini di pojok ini handle dulu. Kalau nggak pakai jadi provokator misalnya. Kalau yang lain tapi kalau demo yang etis, profetis, humanis, Pak Rodi batin berlahir siap mendukung garda terdepan. Tapi dengan energi berekspresi tetap spiritual, tidak ingin hidupkan Allahu Akbar, fajar. Allah berkalimat thayyibah, Allah menyembah, teriak-teriak pakai kau di mulut.
agama itu bahasa kita menjadi Islam dan tapi bahasa kita budayanya enggak unggul. Bahasa kita tahu enggak bahasa kita semana Jawa kan? Undi bah. Dan terletak sebuah unggah untuk itu nopo apa enggak? Iya, sebelumnya kamu tetangganya Mbak Kamila loh, Mas An. Subhanallah. Kita semoga semuanya terbakar dibebaskan. Jadi mau saya akuin ya. Banyak itu support sampai 50 kayaknya tim ya. Yang lain nanti support ya. Diganti bisa dua sedikit yang lain yang primer. Oke, kita kembali ke laptop ya. Kisahnya sebagai berikut. Sedikit runtut. Oke ya. Setelah selesai pengabdian masyarakat yang berjalan lancar, sukses, berkah, selamat, have fun, dan berakhir bahagia. Tidak ada artinya kalau tidak selamat, tidak diberikan keselamatan. Contohnya apa? Ketika bis dari lokasi pengabdian masyarakat di desa Gerabah Kepoh Magelang, Magelang, itu kan mau menuju ke balkon des ya, resto di tengah sawah gitu ya. Ini serius, memberkati. Nah, jadi mematung ya. Jadi, sehat mas, salaman dulu lah. Yang salaman Pak Kapolri loh ya, baca salaman. Ya sehat mas. Udah gini, dia kadang dibilang masih jelek. Pak Kapolri kok bisa menerima karena Pak Kapolri ujian bisa menjatuhkan, kritikan, kesaksian maki yang bisa menyimpulkan. Apa yang diberi rezeki keluar ilmunya dia, ya. Tolong yang ini ditulis bareng-bareng sekarang karena cuma satu kalimat inspirasi dari Mas Aliando Syarif. Aldo ya. Siapa namanya Mas? Hah? Siapa? Rizi. Habib Rizi. Habib kan dikasihnya Allah. Ya, pujian bisa menjatuhkan. Pujian bisa menjatuhkan. Koma yang lalu adalah kritikan bisa menyempurnakan. Saya ulangi, pujian bisa menjatuhkan, kritikan bisa menyempurnakan. Quotes by Atlantis Presiden. Dan maknanya ini bisa ditulis. Kalau Anda dipuji tapi tidak tawadhu, tidak rendah hati, Anda pasal yang sampai terus dengan Mas siapa? Mas Haidar, lagi namanya Haidar Nasir, tokoh luar biasa. Artinya apa Haidar? Berani untuk kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, bukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak tawadhu dipuji itu bisa menjatuhkan karena kita sombong. Kalau kita sombong pun usahanya menjatuhkan. Ya, tapi kalau kita dipuji lalu semuanya dari Allah di mulut, hatinya juga bunyi subhanallah. Kalau tidak di mulut subhanallah, Pak Kapolri balik badan gue loh hebat. Sombong lagi, siapa lagi. Aduh, gimana nih? Sehat jadi wayang Pak. Terlambat. Kenapa ini terlambat? Coba sudah mulai nangis ya Pak. Kenapa terlambat? Iya Pak Kapolri juga hujan juga. Masih apa namanya? Sabda sandangan firman namanya. Ya, dan tapi kritikan bahkan cacian makian bila kita menerima sebagai
paham ya? Yang sebaik-baik, yang terbaik oleh pemimpin mereka yang terburuk buat rakyatnya. Apalagi yang diberikan bukan yang baik, bukan yang diludah, dilempari kotoran, bahkan mau dibunuh, diancam. Mereka Jibril minta izin menjatuhkan gunung Uhud yang begitu dasar besarnya ketika Pak di Madinah, bayang kata kesimpulan yang jadi jangankan gunung Uhud diambil batunya yang sebesar bolanya bisa hancur. Ini bayang saking analogi misal. Tapi apa jawab Rasulullah? Jangan mereka. Dia belum tahu hakikatku yang dia lihat, tubuhku, fisikku. Ya kan, yang dilihat golonganku, kelompokku, keluargaku, ya, silsilahku, genealogiku, ya, dari sukuku. Tidak melihat hakikatku, perilakuku, begitu tertiadakan. Tidak melihat nur Allah yang ada di dalam. Yuk kita doakan si bulan itu dapat tidak itu masih dapat betul. Ini loh kisah yang sangat masyhur banget. Dia antara Nabi Rasul dengan mereka itu sana ketika yang sudah sangat koronal. Mereka sendiri katanya bisa marah, mereka bisa dalam kondisi ini membela junjungannya umur semesta. Ternyata apa? Kalau si bulan ini belum dapat hidayah, kita doakan anak keturunan. Siapa yang melakukan yang Rasul sampai lakukan itu? Kalian muslim kan? Muslimat kan? Dengan Pak Kapolri, ya kan? Nah, kalau Pak Kapolri didoakan karena belum bisa istiqomah. Saya jadi istiqomah mas. Saya ini masnya kalau saya kamu loh, tapi nggak apa-apa. Masuk berarti, macam-macam tetap. Itu ya. Apa yang kita udah 15 abad ditinggal di Mas-masnya pertama itu susut ini ya. Beda dan semua ya. Anda itu yang tidak hanya menjayakan Nusantara, tapi menyelamatkan Indonesia dengan izin Allah Rasul. Gen Z kalian akan transisi, transformasi ke bukannya sebuah Allah. Ya kan, Pak Kapolri apresiasi mendalam karya kalian ini dengan Merapi, semuanya keren dan istimewa. Tangan. Bagi yang belum silakan ditunggu ya. Oke, maaf ya, bukan terdistract ya tadi. Tapi dapat berkah kan dapat ilmu. Kalau Mas Rizi tidak hadir kan yang ujian bisa menjatuhkan pendidikan dengan menggunakan nggak keluar. Mas Abda nggak masuk, nggak mendapat program dan masalah bahasa bila. Iya, oh iya Mbak Tia ya. Semangat dan kasih ya, apresiasi dan terima kasih selalu kuliah generasi sampai mumpung masih bisa nasis ya. Saya pernah 1 bulan lepas. Kamu nggak boleh itu, jangan selama kan kasih mahasiswa. Bisa mereka gimana zamannya Gen Z, Gen Alpha itu memang kamu harus juga masalah nasis. Biar lo kan dari kamu sudah nasis. Kalian akses satu-satu, coba sini muka kok. Begitu flexingnya loh, apa salah benar. Udahlah Pak Kapolri dulu yang paling flexing ya. Tapi niatnya ada. Berbagi skill, berbagi kebahagiaan, berbagi doa, berdakwah, walaupun berbagi bukan walau dan semuanya juga. Ya, Mas Haidar juga. Ya, Mas siapa keselamatan? Raihan, Mas Angin juga. Nah, apa asli mana Mas Raihan? Asli Jogja. Kemarin ingat yang disampaikan Pak Hari, apa nama asli dari Angin di Sakerta? Padahal nama ini banyak, dikasih nama ke anak muda ya, namanya Bayi, Sanghyang Batara Bayi. Ada nama Bayi, artinya kan angin. Itu dari Sanghyang Batara Bayi dalam budaya Pak
wayang purwa. Nah, kadang-kadang nama sendiri nggak tahu makna, apalagi mempertahankan mengamalkan makna dari nama Anda. Kalau dia artinya apa ya? Enggak. Aku nggak tahu kan arti makna tanya Bapak Ibu. Tahu saya kalau dia itu lezat dimakan karena ada baknya Bapak. Kalau ya. Arin ya, seneng. Siapa tahu tadi pagi ini seneng tugas pada sekarang tawa, happy ya kan. Kalau saya perlu berapa malam, seneng lagi nggak apa-apa. Makasih ya Pak. Subhanallah. Oke, kembali ya. Kisahnya sebagai berikut. Dari selesai pengabdian masyarakat, dari fakultas naik bis, Pak Kapolri kan biasalah kalau kesempatan ke Magelang mana ya naik trail ya sekalian apa kira-kira? Sekalian apa Pak? Iya, jalan-jalan touring ya, bola spiritual ya, semuanya spiritual trip ya. Oke, sehingga kita sudah Pak Kapolri mau pulang melewati tempat favorit Pak Kapolri namanya Puncak Suroloyo. Nah, sekarang kalian keywordnya ditulis dulu. Puncak Suroloyo, Sami Galuh, Kulon Progo. Nah, ini keywordnya ditulis. Mas, ya fokus dulu, jangan pada ngelamun terus-terus. Puncak Suroloyo. Suroloyo. Ya, koma Sami. Surabaya itu ibu kota Jawa Timur. Surabaya. Masih lagi. Hei, kemana-mana Mbak? Rara ya? Wah, berani nge-prank Pak Kapolri. Kira-kira lulus nggak kuliahnya? Kesepakatan kelas, lulus nggak? Nggak tega tadi ada yang nggak gitu. Dapat hadiah. Karena ilmunya Pak Kapolri udah nular lucunya. Masih ada 4 loh ya. Sudah 4 tuh. Emang tadi pagi mau berangkat ger, kamu bersodako suaranya di sini. Padahal mau berangkat terus ada waktu banyak di rumah ambil 5. Tiba-tiba tapi ada kuis gitu ya. Atau yang menghibur kamu lah. Berharap padahal Pak Kapolri, tapi kan kamu pernah dengar nama Suroloyo di memang benar Suroloyo di mana Jawa Timur tadi ya, ibu kota ya. Karena nama Suroloyo itu banyak di banyak tempat. Karena dia nama Kabianan Suroloyo. Ternyata ngeprank lucu ya. Itu mereka emang jok saya banget. Siapa? Jokes. Siapa yang tanya kamu? Yes, benar kan dia. Mbak, nggak usah ngotot gitu biasa saja. Kendalikan emosinya, jangan marah. Jalan, mulai kita bikin santai ya. Iya, Suroloyo, Sami Galuh, Kulon Progo ya, lanjut ya kan. Saya nggak tahu siapa di antara kalian nanti akan Pak Kapolri ajak sampai puncaknya yang itu salah satu puncak tertinggi di provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang berupa perbukitan. Ya, jadi bukit tertinggi di provinsi ini. Sepengetahuan Pak Kapolri ya, khususnya di Kulon Progo itu di Suroloyo. Kalau gunung itu ini kan begitu, paham ya? Kalau ini pegunungan beda, bukan gunungnya dengan pegunungan istilahnya ya. Ada bukit itu beda sebenarnya. Sementaranya itu pegunungan tertinggi di daerah Kasol, pegunungan menoreh itu puncaknya Suroloyo. Di sana itu ada patung Punokawan. Punokawan siapa saja ada Pak? Alhamdulillah mudah ini semua ini. Itu Pak ngomong yang prestasi dan menghibur. Ngomong membimbing membina siapa? Pandowo. Siapa Pandawa 5? Arjuna ya. Tangan dulu. Kutoro atau Bima terus, lalu Arjuna keempat, lalu kelima. Siapa yang bernama Mahfud? Kelima itu Sadewa kok Mahfud?
sangat ekstrim. Baru KWA di grup yang kemarin satu isu. Karena Kapolri juga ngajak jalannya itu, bahkan sampai ada yang untuk naik pengumumannya itu kurang lebih hampir 70 derajat. 45 kan begini ya, 55 kan begini. Ini sudah 10 derajat ya, 55. Ada yang hampir mas 70 derajat, miringnya benar-benar ekstrim. Pak Kapolri naik trail ya udahlah, memang settingannya. Dan Pak Kapolri mungkin yang dari lokasi itu belum pernah melewati ini ya. Tapi area situ Pak Kapolri biasa mulai ya. Tapi yang tempat ini seingat Pak Kapolri belum pernah. Karena biasanya Pak Kapolri itu kan langsung dari area apa namanya Salaman ya. Kalau ini kan dari daerah kecamatannya Randu Alas atau apa ya, beda. Tapi ketemunya nanti pertigaan sama. Tapi mau ekstrim. Udah ya, aman gitu ya. Kemudian ada ibu-ibu sebelum naik, sedikit naik karena pakai metik, tak salib lah ya. Sudah mulai naik yang biasa 30, 45 derajat, 50. Nah, jelang yang bersebut itu udah belok begini. Itu nggak ada mobil, udah adanya cuma motor aja modifikasinya oleh apa namanya oleh orang kampung. Sampai Pak Kapolri itu beloknya aja pelan gitu ya. Padahal motor PRX ya dari satu. Nah, puncak yang paling sudutnya ekstrim 70-an lah ya. Yang jelang itu untuk menuju yang agak lebih safe gitu ya. Power of ibu-ibunya metik loh. Ya kan Pak Kapolri ke kanan dikitnya dia ngeri sedap. Tapi dalam hati kamu baru tahu ya tingkat spiritual, mental, keberanian perempuan mengalahkan kamu laki-laki. Bukan masalah beli orang kampung, iya mungkin pengalaman Pak Medan, mentalnya loh itu juga licin kan beberapa kali juga dan metik. Ya Allah, bayangkan sedua kali pakai metik kerumunan di Wonosobo sama di Bandung itu jatuh saya sampai luka. Kerumunannya padahal nggak begitu panjang. Subhanallah. Nah ini kisah ini menginspirasi tadi Pak Kapolri dengan kisah Siti Robiah Al-Adawiyah dengan Hasan Al-Basri. Kisahnya adalah kesaktian Siti Robiah Al-Adawiyah yang mengalahkan kesaktian dari Syekh Hasan Al-Basri. Kalau nanti di akhir ada yang menyimpulkan ya, terserah kalian kesimpulannya bebas. Misalnya sebagai berikut. Hasan Al-Basri tahu bahwa Siti Robiah Al-Adawiyah itu kasihnya Allah yang sangat dicintai Allah Rasulnya dan punya karomah karena begitu cintanya Siti Robiah Al-Adawiyah kepada Allah Rasulnya sehingga dia tidak bisa lagi dicintai selain Allah dan Rasul. Paham ya? Padahal dia perempuan cantik juga yang membuat Hasan Al-Basri seperti sahabatnya sebenarnya jatuh. Akhirnya berkali-kali PDKT, pendekatan dengan segala taktik-taktiknya, dengan segala dalam tanda petik kegombalan, rayuan maunya begitu ya. Tapi spiritual kan, ingin melamar. Tapi mohon maaf sekali selalu kita bela menyampaikan maaf ya Syekh Hasan Al-Basri, kakakku, sahabatku, guruku cinta dari Allah dan kasih satu-satunya yakni Rasul. Nah, tapi tidak pantang menyerah Mas Hasan Al-Basri. Nah, suatu saat senjata pamungkas yang menunjukkan, Siti Robiah Al-Adawiyah, aku ini layak jadi suamimu. Aku itu punya karomah juga, punya kelebihannya. Cuma punya kesaktian mandraguna. Dan konteksnya ya, kontekstualisasi nggak sakti mandraguna selalu bisa terbang. Kalau konteks saya sebagai akademis paling sakti mandraguna ya gelar tertinggi akademik apa? Doktor. Itu profesor gelar terhormat. Gelar akademik kuliah S1, S2, S3, baru S4, S5, S-Krim, S-Endo dan paham ya? Nah, suatu saat akhirnya
Ini gambaran aja ya, masuk sholat dulu ya. Hasan Al-Basri kemudian silaturahmi mengajak sholat jamaah. Hari ini ada Siti Robiah Adawiyah dan sholat jamaah. Terima kasih ajakan kembali. Silakan kakak untuk mengimami saya sholat jamaah. Gitu ya. Setelah wudhu itu kan di pinggir sungai, wudhunya di sungai, paham ya? Setelah itu Hasan Al-Basri menggelar sajadahnya di atas sungai. Karena yang kelihatan pesat, dia hanya karomahnya. Karena dia dianggap layak sebagai suami dan diterima ya. Sela on sape. Karena ditulis si sela on sape. Enggak, tandanya para mahasiswa IAIN kan juga sempat mengikuti sela on assessment ya. Ada di samping sela on sape. Oke ya, singkat cerita sudah menggelar. Oke, setelah itu siap. Sudah siap. Adik Siti Robiah Al-Adawiyah kita sholat jamaah menyembah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus. Ya kan? Kan dijawab insya Allah sudah lah. Atau masalah bisa jawabnya. Ya kan? Sudah siap. Oh gitu. Nah, untuk memastikan kemudian Syekh Hasan Al-Basri menengok ke pas nengok begini Siti Robiah Al-Adawiyah menggelar sajadahnya di atas kuda. Baru setelah itu beliau menetes air mata dengan cinta Rasulullah saya dengan untuk ternyata tanpa harus aku punya niat, aku sudah menyombongkan kelebihan, menyombongkan kehebatan karena itu kita nggak bisa bicara salah. Kalau tidak saya bisa ada materialnya, ada satu pijakannya walaupun itu air, tapi ini dia udah dapat syariatnya, dapat sholatnya. Akhirnya semua berpindah ke atas tanpa Siti Robiah Al-Adawiyah harus menggurui atau merasa lebih atau merasa hebat dibanding Hasan Al-Basri, tapi dengan langsung contoh perilaku tanpa harus menasehati Hasan Al-Basri bukan begitu, udah Hasan Al-Basri udah sendiri diingatkan oleh Allah. Monggo ditulis 10-15 menit. Anda boleh ini mungkin ada sedikit naratif yang bisa jadi tak lebihkan ya atau tak kurangkan. Anda boleh untuk konfirmasi di AI. Tapi kemudian Anda tulis pakai bahasa Anda. Penutup UAS Kisah Siti Robiah Al-Adawiyah dan Hasan Al-Basri. Silakan. Sambil tak setel musik yang indah-indah ya. Iya. Solawatan aja lah ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau nangis? Kenapa? Kenapa? Kenapa nangis? Kan terharunya dengan kisah itu. Yang menceritakan siapa? Bapak. Allah Rasul. Ya kisah para sufi sekarang melalui mulutnya Bapak. Iya benar. Balkis ya. Kapan-kapan Bu pas nongkrong di kafe diajak Pak Kaprodi gitu ya. Bluetooth mode. Subhanallah, luar biasa. Nanti sudut yang pojok juga tak shooting nanti ya. Tak shooting dari belakang biar kena semua. Subhanallah. Kalau nggak ada ketemu di AI atau Google ya pakai kalimat Anda sendiri.
Dan kalau nanti udah selesai menarasikan, baru kalian ambil kesimpulan menurut Anda dari kisah tadi ya.